Selamat malam kelas Sabtu. Selamat malam teman-teman semua. Sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita pengen lihat dulu dong bajunya Raki. Boleh lihat dulu. Oh. Hehehe. Pajajaran. Pajajaran ya. Pajajaran FEB chapter. Wih. Kenapa nih Pajajaran apa sih, Ki? Ya, Pajajaran ini apa? logonya ada logo Wah. benderanya. Apa nih Pajajaran nih? Jadi ada event memperingati Dies Natalis Hmm. FEB Unpad, yaitu apa namanya, ada kegiatan running sama Oh. laning, bukan laning ya. Kegiatan jalan gitu sejauh Oke. 64 kilometer selama bulan Oktober ini. Itu kira-kira di. Ini bajunya. Ini Bajunya itu ya. Jadi Pajajaran ya, lari dan Pajajaran deh, Pajajaran jalan ya. ya. Oh, jadi kalau Nah, yang mau lari bisa ya ini ya. bisa, bisa. Tadinya gue pengen bikin satu lagi, pajajanan. Nah, itu yang tukang jajan gitu makan. Aku mau ikut itu. Ya, asik juga ya ini ya. Makin banyak nih soalnya apa namanya kegiatan-kegiatan kemarin kan kita bilang ngundang Teddy ini juga untuk acara Dias Ya, terus udah gitu ini ada salah satu kegiatannya juga ya dari situ ya. ya, ya. Asik asik. Oke. Oke, menarik banget ya ini kegiatannya. Jadi gini Ki, gue tuh pengen apa namanya kemarin tuh kan kita ngobrol banyak mengenai change ya minggu kemarin ya. Change, betul. Change Minggu kemarin management. change Yes. gitu dan gue tuh semakin ke depan ini kan gue ada ya ada usaha konsultan ini ya gitu dan semakin ke depan kan kita perlu apa namanya perlu mengantisipasi nih ya perubahan-perubahan yang terjadi lah gitu ya dan Jadi kira-kira ini ya, Bin ya. Ebin itu adalah founder dan pemilik gitu ya, sebuah perusahaan konsultan namanya apa, Bin? Stephen Bridge. Evelyn Bridge. Fokusnya apa konsultannya, Bin? Kita manajemen konsultan yang fokusnya di HR tentunya HR kan. consultant. People and culture. Ya kan? Belajar benar dan makin dan gue sambil sekolah ini kan juga kan apa namanya jadi gue makin banyak belajar oh ternyata mungkin ketika change tuh kayak gini gitu culture tuh kayak gini Ya, apa segala macam jadi gue banyak kepikiran untuk gimana kan growing ya. si organisasinya gitu loh Ki. Organisasi kayak gimana sih mungkin kayak type of service-nya Hmm. yang mungkin Hmm. beda aja juga gitu. Terus sudah gitu bagaimana cara kita mendeliver si kerjaannya gitu ya prosesnya kan kayak gitu-gitunya banyak yang oh kayaknya ini oke nih apa segala macam gitu. Itu kan jadinya membawa gue terhadap jadi banyak planning Ya, gitu banyak planning gitu. Jadi dan planning dan tentunya kan kita salah satu yang kita pengen kan selalu grow nih grow. Ya, grow ya. ya kita pengen grow baik dari sisi mungkin service yang kita kasih Hmm, terus hmm, gitu hmm. kita juga pengen grow dari sisi kualitas gitu ya kualitasnya dan pastinya kan juga nanti kan ada mungkin orangnya juga berubah organisasi apa segala macam nah itu yang kita pengen dan jadi gue jadi suka banyak mikir nih gitu apa segala macam mengenai itu nah cuman kan along with the growth itu kan dan ambition lah ya dari kita ya jadi organization apa namanya ambitionnya kan biasanya banyak area-area juga yang akhirnya gue perlu pertimbangkan gitu kayaknya gitu ya maksudnya gue mikir oh ini gue udah pertimbangkan belum ya terus gitu mungkin ada resiko ini nggak ya kalau misalnya gue ini karena mungkin ada internally ada beberapa hal yang perlu gue lakukan atau gue Hmm. rubah misalnya gitu ya atau servisnya juga perlu gue adjust terus begitu belum lagi market condition yang juga kita belum tahu gitu kan uncertain gitu ya nah terus tadi kita di dalam diskusi persiapan ini gitu ya kita ngobrol mengenai risk gitu ya risk dan risk management ya Kia tadi ya kita Ya, ngobrol ya. mengenai itu dan gue jadi mikir juga nih oh bener juga ya kayaknya along with the ambition itu akan ada risk juga nih gitu. Ada konsekuensinya nih Ya, gue nih harus yang harus gue
apa namanya lihat, dan mungkin gue persiapkan kali ya Ki ya, untuk Ya, ya. itu. Gitu, dan kebetulan tadi Raki share apa namanya, kita diskusi mengenai si risk management itu. Sebenarnya apa sih Ki? Maksudnya risk management itu apa, dan maksudnya Ya. untuk sebuah organisasi atau misalnya company gitu ya, yang punya sebuah goals atau target gitu ya, biasanya itu apa Hmm. sih itu ininya, apa um, relevan relevansinya, dan Hmm. why is it discuss Important. dan important, why is it important Nah, gitu. menarik nih, menarik Menarik, nih. selalu Pasti menarik. menarik. Nah, pasti menarik. Nah, gini, Bin. Ini memang apa ya, kalau ilmu resiko itu kan kesannya datang belakangan gitu ya. Orang nggak pernah bicara resiko Nah, dulu gitu betul, pada saat betul. bicara bisnis. Jadi banyak orang yang juga nggak aware Hmm. bahwa mengelola resiko itu adalah hal yang penting. Hmm. Nggak aware itu bukan berarti dia tidak melakukan ya. Jadi yang namanya pebisnis kayak Ebin gitu ya, dan kayak teman-teman yang lain mungkin, yang namanya resiko itu kan makanan sehari-hari ya. Hmm. Jadi pada saat kita lakukan bisnis, kita udah tahu pasti, ya pasti yang namanya bisnis pasti ada Betul, resikonya. betul, betul. Risiko uang kita hilang, risiko Hmm. kita gagal, risiko bermacam-macam lah. Hmm. Bahkan di luar bisnis ya, kita bicara kehidupan kita sehari-hari aja, dari kita bangun tidur, kita tahu bahwa ada risiko gitu kan. Ya, Kita mau berangkat ke kampus, ada risiko kita telat ya. gitu. Dan segala macam. Nah, jadi resiko itu sebenarnya bukan barang aneh. Itu sesuatu yang kita selalu selalu apa hadapi dan selalu kita deal lah. Kita Hmm. mengambil keputusan itu pasti kita dealing with risk. Hmm. Nah, cuman kenapa sih sampai ada ilmunya gitu ya? Ya, Dan ilmu benar. ini kayaknya hanya milik sebagian orang gitu yang ahli-ahli manajemen resiko gitu. Nah, Benar. itu yang menurut gue apa ya? Menurut gue sih harusnya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Ilmu manajemen risiko tuh menurut gue kayak ilmu yang harusnya udah basic knowledge yang every businessman must understand menurut gue. Ya menurut Nah, pendapat pribadi nih ya gitu. nah. Kenapa sih gitu? Hmm. Sama aja sebenarnya gini Bin. Kalau kita ilmu akuntansi gitu. Kenapa sih Hmm. penting ilmu akuntansi gitu ya? Ilmu pencatatan gitu ya, ilmu pembukuan lah. Kita simplify jangan akuntansi, ilmu pembukuan. Kenapa sih jadi penting? Memang pada saat kita cuman transaksi sekali sehari misalkan, Hmm. kita punya uang sedikit, kita Hmm. cuman transaksi misalkan kita cuman beli barang satu kali nih satu bulan gitu ya, terus kita jual Betul, satu kali juga, betul. uangnya cukup gitu buat kita. Hmm. Mungkin kita nggak akan pusing tuh masalah harus punya buku yang benar, ada buku gudang, ada buku segala macam gitu ya, ada buku hutang dan segala macam. Hmm. Mungkin kita nggak ribet sama itu karena gampang kita manage satu transaksi. Hmm. Tapi pada saat kita harus ngelola banyak transaksi, maka perlu ada proses pembukuan kan? Hmm. Kenapa? Kalau enggak, kita nyatetnya salah, Hmm. analisis kita jadi nggak lengkap dan segala macam. Sebenarnya sama kayak ilmu manajemen risiko, Bin. Hmm. Jadi kalau memang rata-rata kenapa orang apalagi yang baru-baru start the business gitu atau bisnisnya masih kecil, mungkin ya udah ya gampang ya memang dia dealing with risk dan semua risiko itu ada di kepala orang-orang yang melakukan bisnis atau orang yang melakukan kegiatan di organisasi inilah ya gitu. Jadi cukup gampang dihandle. Tapi long with the organization grow gitu ya, si organisasi makin besar, maka sebenarnya makin banyak risiko yang kita hadapin kan. Iya, benar, benar, benar. Benar banget Benar sih. ya. Nah, Gue jadi lagi mikir juga ya. Karena kalau nah, dengar cerita lu itu, akhirnya kan jadi ini kan sesuatu yang everyone should understand gitu ya. should understand. Bener Karena banget. Everyone should understand. gue sempat ada ini ya, ada apa ya, ada persepsi lah gitu. Nah, Risk ini kok kayaknya condong ke financial or ah, investment gitu. Padahal sebenarnya kalau gue dengar dari enggak. lu, like every business should understand their risk gitu ya, dalam Iya ini. dong. Hmm. Bener, bener. Sama aja kayak manusia ya. Mungkin ini gue juga punya passion sebenarnya atau punya cita-cita. Hmm. Gue ingin menurunkan ilmu resiko risk management ini ya di sisi personal. Jadi personal risk management. Bahwa kita semakin kita ada di usia produktif sebenarnya, kita
apa namanya, ya kan kalau mungkin sekolah dulu kan, wah hajar aja bleh gitu ya, gitu kita mungkin nggak kelola resiko kita dengan baik. Tapi kita nikah, kita punya Hmm. anak, kita ngurus Ya. ini, ngurus itu, urusan kita jadi banyak. Kerja di Hmm. satu tempat punya banyak urusan. Dengan begitu kan lo makin kompleks ya. Hidup lo Betul. makin kompleks. Lo punya banyak janji sama orang dan Hmm. banyak komitmen dan lain-lain. Sehingga sebenarnya di kepala lo kan lo harus kelola tuh. Betul. Oh, dan kadang-kadang lo harus milih kan. Oh, gue harus Betul. mentingin misalkan gue mentingin A daripada B. Lo tahu dong resikonya, lo harus ngerti resikonya lo mentingin A daripada B gitu Betul. dan Betul. lain-lain gitu. Nah, sama aja kayak di organisasi. Jadi menurut gue tadi ya mungkin bahkan personal pun perlu risk management. Karena cara Minimal pandang ya. Gimana ya Sariki? minimal awareness bahwa pada saat lo ngambil keputusan, lo sadar bahwa ada risiko yang lo hadapi jadinya karena lo mengambil keputusan A, dan ada risiko yang lo accept karena lo tidak mengambil keputusan B, kan gitu ya. Hmm. Sebenarnya begitu kalau kita simplify gitu. Nah, di bisnis, Bin, Hmm. kenapa jadi ada ilmu risk management? Kejadian memilih keputusan, melakukan aktivitas itu terjadi setiap hari yang tadinya mungkin kita lakukan sendiri waktu kita baru mulai buka bisnis, Hmm. ini dilakukan sama banyak orang sampai ke level bawah. Kalau lo Hmm. punya OB atau punya orang administrasi, ya dia yang dia lakukan juga adalah mengelola risiko, benar nggak? Hmm. Benar juga Nah, benar benar. ya kan, Ebin sebagai pemilik kasih kebebasan misalkan kan, oh, Iya. hey anak buah, Hmm. silakan ambil keputusan. Hmm. Kalau misalkan dihadapi dengan kondisi ini dan ini, boleh silakan ambil keputusan di level kamu. Hmm. Kamu boleh milih A atau milih B, mana kamu yang menurut kamu paling benar. Gitu. Kan Hmm. gitu ya. Sebenarnya kan kita apa Betul delegating kita betul lakukan. betul. Nah, cuman kan Ebin sebagai pemilik bisnis atau Ebin sebagai top management kan berharap dia ngambil keputusan yang paling baik dong. Betul. Nah, paling baik itu yang apa? Paling baik itu adalah yang sesuai dengan appetite-nya Ebin. Bener nggak? Hmm. Bener nggak? Iya betul 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 betul. Jadi ada Yang sesuai sama preferensi ini appetite. ya, ininya ya. Yes, Preferensi dari organisasi. Misalnya kalau gue misalnya jadi yes. manajemen kayak gini. Dan gue jadi mikir juga ya, karena kalau misalnya tadi gue kan pengennya grow itu ya. Hmm. Along with the growth, the risk-nya juga makin ini ya, makin makin harus dijagain. Jadi kalau karena kan ada Pasti. banyak risiko nih. Contohnya yang paling simpel adalah si preferensi pengambilan keputusannya bisa bergeser gitu ya. Oh, gue padahal Hmm. biasanya pengennya begini nih. Kalau orangnya Hmm. 10 begini masih bisa gue ini Nah, satu-satu. Orang yang udah bener. 2.000 lah kan susah ya gitu ya. Iya, gimana lo 2000 kepala? Nggak usah 2000 deh, Bin. Hmm. Manage 10 orang aja belum tentu loh. Cara Iya mereka benar. ngambil keputusan sesuai sama yang lo Betul inginkan. betul betul betul. Contoh ya, kita tadi bicara grow. Misalkan, kalau dengan grow, karena kita objektifnya adalah grow, maka misalkan yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih keluar branding. Hmm. Gitu. Karena kita lebih branding, maka misalkan kita lebih berani ngambil keputusan mau accept client acceptance ya. Misalnya kita mau Hmm. accept dia jadi klien atau enggak. Kenapa? Karena kita butuh branding. Hmm. Misalkan ya, Iya. gitu. Kepalanya Ebin seperti itu. Tapi kan kepala anak buahnya Ebin belum tentu seperti itu. Hmm. Iya kan? Gitu. Iya. Pada saat dia ngambil keputusan, oh saya lakukan activity ini atau enggak, dia belum tentu paham bahwa kita tahun Hmm. depan itu ngincer growth 25% sehingga gitu misalkan, Hmm. sehingga saya perlu lakukan aktivitas A Hmm. daripada activity B. Hmm. Intinya Ya. apa simpelnya begitu kira-kira. Jadi ini sangat people and culture juga sebenarnya Bin, si risk Iya, iya. management ini. Hmm. Gitu. Karena pada saat kan yang biasa kita kenal ya kalau kita bicara ilmu apa culture, apa Benar. visioning gitu ya, Ebin kan Iya. sangat menguasai itu ya, menyampaikan, menginternalisasi visi Hmm. manajemen dari atas ke bawah gitu ya kira-kira. Nah sebenarnya bicara risiko tuh sama aja seperti itu. Hmm. Bahwa di balik visi atau di sampingnya visi misinya perusahaan itu ada risiko, ada appetite-nya manajemen terhadap risiko. Hmm. Menarik juga ya Ki ya. Kenapa ini Ya, dan lu menarik banget, menggunakan Bin. kata benar. Dan lu menggunakan kata appetite. Ya, Iya, karena gue sense nih ya. Ini gue nggak tahu juga. It's not about right or wrong ya. Ini adalah yes, manajemen preferences ya. Benar nggak? yes, betul, Jadi betul banget. jadi gue kenapa itu karena ada seorang manajemen, ada organisasi yang
dalam tanda kutip mungkin ya ini benar atau enggak ya, mungkin lu juga ini ya. Jadi ada yang lebih agresif, ada yang cukup konservatif, sehingga buat orang ini appetite-nya gue lebih janganlah kalau yang ini ngambilnya gitu, kita dikit-dikit aja. Ada yang udah pokoknya awas sikat gitu-gitu. Nah itu risk ininya pun akan berbeda-beda jadi bagi ya. Akan berbeda. Jadi masing-masing organisasi itu akan berbeda. Biasanya dia ada gini, kalau misalkan organisasinya itu di highly regulated industry, kita kenal yang namanya prinsip kehati-hatian. Sebenarnya apa sih prinsip kehati-hatian? Salah satunya ngedorong agar risk appetite-nya manajemen itu juga lebih konservatif dibandingin industri yang lain. Jadi lo harus lebih hati-hati dalam rangka ngambil keputusan. Nah, biasanya organisasi-organisasi yang highly regulated dia akan lebih risk averse namanya, menghindari risiko atau memitigasi risiko dengan cara yang cukup strong lah, cukup kuat dibandingkan organisasi lain. Gua ambil contoh gini. Masalah penggunaan data aja. Akurasi penggunaan data. Kita perlu nggak sih data menurut lo, Ebin ya? Perlu nggak sih data itu sangat akurat pada saat kita lakukan untuk kegiatan bisnis, let's say untuk kegiatan bisnis lah misalkan. Ya mungkin secara general sih ya perlu. Secara general perlu, sepakat. Ya. Nah, apakah semua industri sama tingkat akurasinya yang diperlukan? Enggak sih. Jadi misalnya kalau kayak let's say gue gitu ya, konsultan HR. Bukannya akurasi nggak penting, tapi kan kita mainnya itu how is the misalnya contoh lah, how is the employee feels gitu. Yes, angkanya dari 8 sampai 0 sampai 10 ya. Ketika angkanya 8,5 sama 8,7 tuh ya udah gitu ya. Antara situ lah mungkin feels-nya orang-orang gitu. Tapi kalau rekening mungkin 8,7 dengan 8,5 beda. Iya, betul banget. Mungkin kayak gitu sih. Yang paling ekstrim lagi, Bin, adalah dokter. Nggak boleh dia tidak akurat informasinya. Hasil lab tuh nggak boleh nggak akurat. Harus akurat dalam artian akurat secara ilmu laboratorium ya, bukan akurat pasti benar dia sakit ini gitu, bukan begitu. Tapi akurat secara ilmu kedokteran. Karena dia nggak bisa tuh pakai range. Jadi ada satu artikel di Harvard Business Review juga yang bicara kayak industri yang paling tidak membutuhkan akurasi itu yang kayak contohnya kalau kita bicara retail industry dalam rangka menghandle data market ya. Jadi misalkan gue suka, ada si customer A, customer A sukanya permen yang rasanya manis. Customer B suka yang permen yang rasanya asam. Itu nggak perlu akurat-akurat amat informasinya. Betul. Dia bisa pakai. Gitu. Kalau si medical ataupun construction yang butuh akurasi yang sangat ketat gitu, ya dia nggak bisa tuh main-main sama akurasi. Gitu karena resikonya jadi besar. Sementara yang tengah-tengah tuh biasanya kayak banking gitu-gitu masih agak di tengah karena kadang-kadang inakurasi masih acceptable in certain amount. Iya. Iya gitu lah kira-kira ya. Materialitas ya. Materialitas itu beda lagi. Kalau konsep materiality beda lagi. Enggak, tapi gue mau ngomong dari sisi konteks resiko sebenarnya itu lagi ngomongin data. Betul. Konteks resiko karena masing-masing industri punya nature yang beda-beda, maka masing-masing industri tentu ngelihat resiko berbeda-beda. Gitu kira-kira. Nah, yang jadi problem adalah gitu, Bin. Pada saat lo punya, misalkan lo sekarang punya 30-40 karyawan, ya. Gimana sih caranya lo bisa memastikan lo punya level middle level, lo punya lower level dan the lowest level, let's say. Gimana sih cara lo punya keyakinan bahwa the lowest level ngerti apa yang lo maksud gitu. Nggak cuman tadi bicara visi, why the organization is here, our purpose dan segala macam, tapi in term of risk. In term of risk itu pada saat dia melihat suatu kondisi, misalkan ada orang nelfon marah-marah. Gitu misalkan. Dia kan harus ngerti, gue harus merespon apa. Kalau gue merespon dengan marah balik, atau gue merespon dengan baik-baik, atau gue merespon dengan langsung tutup telepon, atau segala macam, impact-nya apa ke organisasi gue? Kira-kira gitu. Iya. Jadi bukan masalah prosedur nih, dia harus A, B, C, bukan. Tapi dia ngerti, dia understand ada risiko pada saat dia mengambil keputusan. Gitu. Nah itu adalah esensinya risk management sebenarnya. Itu esensinya risk management. Kenapa ini perlu di manage? Karena
yang nanggung masih direktur gitu ya, yang ngelakuin bisa jadi seseorang di ujung sana gitu. Jadi perlu di manage kan. Betul. Itu kira-kira lah kenapa perlu di manage tuh kira-kira gitu. Pada bicara prakteknya sih agak cukup kompleks ya karena kita bicara identifikasi Nah, itu gue resiko. pengen tahu tuh. Kan Bener. kamu sih kayak untuk kayak gue gitu ya, Ki, ya. Hmm. Ya mungkin abis ini pengen tahu juga biasanya Ya. big step-nya tuh apa sih untuk ini, karena yang pertama gue pengen tahu juga adalah ya udah berarti kalau gue pengen ke sana misalnya gue pengen grow kayak gini, gimana nih caranya gue bisa tahu apa sih resiko-resiko yang harus gue iniin gitu, apa namanya, gue Kelola ya. perhatikan. Oh, perhatikan, benar. Jadi gini, Bin, simple ya. Gue mau bicara simplified method karena kalau kompleksnya sih kompleks. Tapi prinsipnya sih simple sebenarnya. Yang namanya risiko itu pasti ada karena ada tujuan. Gitu. Tidak mungkin ada risiko tapi tidak ada tujuan. Jadi ada risiko itu pasti karena lu punya objektif tertentu. Oke. Jadi itu Sehingga ada risiko. muncul ya, risiko muncul. Karena lu punya tujuan. Oke. Kayak kita contoh tadi ya, mau jalan ke kampus karena lu punya tujuan sampai ke kampus tepat waktu misalkan, maka ada risiko. Risiko lu tidak bisa sampai kampus tepat waktu karena macet misalkan, atau karena ketinggalan kereta, ketinggalan tram misalkan, karena lo telat bangun misalkan, karena di tengah jalan mobil lo mogok misalkan. Itu risiko tuh. Lo tidak bisa mencapai tujuan. Oke, gitu. Selalu ada tujuan ya ininya ya. Selalu ada tujuan. Jadi kalau misalnya konteks organisasi, gue misalnya pengen dari 10 orang jadi 20, tentu ada risiko. Jadi misalnya gue kayak misalnya scale up, misalnya mengambil proyek yang lebih gede misalnya gitu ya. Iya, betul. Gue pengen ngambil proyek yang lebih gede ini, ada risiko nih. Risiko nggak deliver tepat waktu, misalnya gitu ya. Iya, betul. Menarik. Nah, pertama kali yang lo harus lakukan tadi ya, lo harus tahu tujuan lo. Tujuannya apa sih? Sehingga lo bisa tahu risikonya apa. Orang kadang-kadang suka salah, dia menerapkan mitigasi atau menerapkan kontrol tanpa dia ngerti dulu tujuannya apa dan mengidentifikasi risikonya apa. Gitu. Jadi lo tahu dulu tujuannya, baru lo identifikasi what could go wrong dalam rangka saya mencapai tujuan itu. Gitu. Itu pertanyaan yang perlu ditanyakan selalu ya. What could go wrong? What could go wrong? Karena Bin, kalau di organisasi kayak organisasi Ebin mikir dari sisi top level gitu ya, mengidentifikasi tujuan tadi, kemudian tahu ini ada risiko ini. Setelah tahu si masing-masing tujuan dan tahu masing-masing risikonya, kalau diperhatikan si risiko-risiko ini kalau diturunkan nih ya, dia munculnya ke bisnis prosesnya Ebin ya. Ada yang dilakukan sama si A. Oh ini dilakukan sama si A nih. Dan si A nggak sendiri, dia timnya ada 10 orang gitu misalkan. Artinya si 10 orang itu tuh yang bisa risiko ini bisa terjadi di 10 orang itu gitu ya. Terus ada yang ini, oh ini kaitannya sama mobil nih misalkan nih, mobil gua nih. Gitu, siapa yang ngurus mobil sih gitu. Oh si Pak supir gitu misalkan. Oke. Berarti ada risiko yang bisa jadi terjadi karena si Pak supirnya yang salah melakukan sesuatu. Gitu. Kebayang kan? Kalau perusahaan lo gede, then it will be very complex. Betul. Oke. Nah, itu yang sebenarnya bicara pengelolaan. Jadi pertama tujuannya ya, terus udah gitu identifikasi tujuannya apa. Habis itu waktu dorong kita nanya gitu. Apa nih misalnya gue pengen ke sana, Mika gini. Nah, habis itu jadi kelihatan nih sama kita nih ya idenya ya. Kelihatan. Nah, berikutnya baru lo analisis dia. Nah, ini kita bicara preferensi. Analisis itu bicara sepenting apa sih atau dampaknya sebesar apa sih kalau hal ini terjadi? Iya. Contoh misalkan tadi kita bicara jalan ke kampus ya. Kalau misalkan telat naik kereta misalkan. Gue bisa naik taksi. Jadi itu telat naik kereta handleable lah. Tapi kalau telat bangun nggak ada pilihan tuh. Itu udah bahaya banget tuh telat bangun buat gue. Ya kan? Lu mau ngapain lagi kalau udah telat bangun? Ya telat gitu. Iya kan? Berarti itu
menjadi high risk buat lo, telat bangun. Sesuatu yang susah lo recover kalau misalkan, dan atau kalau terjadi dampaknya besar banget ke lo. Gitu. Itu jadi si prosesnya perlu kita runut ya. Maksudnya untuk mencapai tujuan ke sana ya. Misalnya gue pengen ya ke kampus lah. Kan gue harus bangun pagi. Habis itu cari naik mobil gitu. Habis itu kan gue harus naik mobil lama-lama gue gitu naik gini. Gue bangun mandi dulu gitu. Misalnya beresin bawa barang-barangnya. Terus udah gitu gini gitu. Baru lo baru lo nanti bicara prioritas kan. Mana yang tinggi, mana yang rendah. Gitu. Misalkan lo nggak bawa uang cukup, nggak apa-apa, baru bisa pakai debit kok, gitu misalkan, atau apalah gitu. Lo kan harus identifikasi, lo harus paham itu, kondisi itu. Berapa besar sih resikonya buat lo. Nah, resiko-resiko yang dampaknya besar buat lo itu harus menjadi perhatian lebih buat lo dibandingkan resiko-resiko yang dampaknya tidak sebesar itu. Nah, kalau kita bicara konteksnya organisasi yang dilakukan oleh banyak orang, ini menjadi penting kan, Bin? Sebenarnya dari mana sih lo tahu bahwa hal ini mungkin terjadi? Contoh kalau kita ambil contoh tadi di pekerjaannya Ebin ya, misalkan kita tidak bisa di-deliver tepat waktu. Kan jadi pertanyaan adalah, deliver tepat waktu itu siapa aja yang terlibat atau proses apa aja yang terlibat, sehingga lo bisa memetakan sehingga untuk menghindari delivery tidak tepat waktu, maka apa yang harus lo lakukan. Nah, itu namanya mitigasi atau yang namanya kontrol. Karena ada resiko itu, maka lo punya mitigasinya. Jadi pilihannya bisa jadi lo mitigasi atau bisa jadi karena ternyata ini misalkan delivery-nya misalkan kita pakai pakai cara A gitu ya misalkan ya. Cara A itu butuh 10 orang, butuh tools ini, butuh tools itu gitu. Ternyata selalu lihat daripada gua nanggung resiko telat delivery dengan menggunakan cara A, gua nggak mau deh. Udah nggak usah, pokoknya kalau ngerjain project sejenis ini, gue nggak mau pakai cara A, gue pakai cara B aja. Karena cara A terlalu beresiko. Itu juga bisa pilihan. Menarik. Sebenarnya ini cukup dekat ya Ki ya dengan our daily life ya, si cara pikirnya. Sangat. Jadi cara makanya gue bilang semua orang harus paham. Karena ini kan about setting priorities tadi, setting preferences. Iya. Karena yang jadi masalah, balik lagi Bin, yang jadi masalah pada saat yang namanya bisnis itu dilakukan oleh manusia, itu yang jadi masalah. Betul. Di mana manusia bisa punya persepsi yang berbeda-beda. Kayak tadi ya. Misalkan cara kontrol lo adalah, gue nggak mau naik mobil, udah gue naik ini aja. Itu kan sebenarnya lo avoiding the risk kan. Lo nggak mau naik mobil karena kalau misalkan gue sampai mau ke tengah jalan, udah nggak ada pilihan lagi. Nggak mungkin gue tinggalin. Tapi pertanyaannya kan, apakah misalnya lo punya staff gitu ya, mengantar satu barang gitu, apakah staff lo mikirnya sama lo? Belum tentu kan. Kalau dia nggak punya pemahaman yang sama terhadap appetite risiko tadi. Risk management ini Ki ya. Jadi dia kalau kan ini kan salah satunya, kalau tadi beberapa kali diobrolin ada hubungannya dengan orang ya. Jadi kita tuh memiliki misalnya kayak tadi lah, misalnya kalau kita mengirim paket sehari 100 paket dilakukan oleh 25 orang kan yang jadinya kompleks ya. Ini nggak nyampe, padahal harus nyampe sekarang misalnya. That's very simple seperti kayak gitu. Nah, si risk management ini itu kan pertama yang identifikasinya, terus udah gitu nanti kita lihat analisis. Nah, terus baru lo tentukan. Habis itu tentukan prioritas mana yang ini. Baru lo tentukan tadi apakah mau lo hindari, mau lo mitigasi, gitu, atau yang lain, atau bahkan ada pilihannya lo bisa mengalihkan atau transfer the risk. Jadi bisa lo alihkan ke pihak lain, misalkan lo pakai vendor aja deh kalau gitu, biar dia yang tanggung jawab. Kalau dia sampai nggak bisa ngerjain, gua ketok kepalanya. Atau pakai asuransi. Jadi kalau ada apa-apa sama kondisi ini, ada asuransi yang bisa nge-cover kerugian saya. Oke. Wah, menarik juga ya. Jadi ini memang jadi kompleks ya, bukan jadi kompleks, memang mungkin ya, karena
Gua nggak tahu. Jadi ketika selesai, misalnya seorang top manajemen ya, jadi dia akan mengetahui, oke, ini adalah risknya, gini cara mitigasinya, dan orang-orang mungkin ada semacam kayak SOP-nya gitu kali ya, atau apa ya, kayak gitu ya, sehingga orang itu untuk proses ini yang kita anggap high risk misalnya, dia punya certain SOP yang menyesuaikan dengan si appetite kita terhadap risk tersebut gitu ya. Oh, betul. Oke. Jadi Nah, gue kasih semuanya contoh. gimana? Ya, tadi salah satunya kan SOP itu untuk bicara ini ya, untuk bicara mencegah atau memastikan orang punya pemahaman yang sama. Ya. Nah, contoh-contoh kasus real yang menjadi penting buat lo misalkan ya Bini, adalah misalkan gini, karena lo tadi bicara konsultan, yang gue pahami karena gue juga lama dia ada di konsultan, cash flow is king kan. Lo butuh cash banget. Sementara yang namanya pekerjaan konsultan itu kan butuh waktu setelah lo mulai dulu kerjaannya, lo kerjain, selesai kerjaan punya termin waktu pembayaran 30 hari. Betul ya? Iya, betul. Ya, jadi bicara rentang waktu cash itu jadi penting buat lo kan. Begitu ada satu klien yang nunggak bayar 3 bulan, jadi problem buat lo, misalkan gitu. Atau misalkan ada project yang delay-nya lama, jadi problem buat lo. Gitu. Ya kan, gitu. Sehingga apa? Lo butuh apa? Oh, gue butuh monitor kapan project mulai, kapan project selesai, gitu ya. Kalau ada project tidak selesainya ternyata terlambat, lo butuh ada warning tuh. Cut. Karena lo harus siap-siap kan. Oh, ini karena ini delay, cash gue juga telat nih nanti. Sehingga apa yang harus gue lakukan untuk bisa memastikan bulan depan misalkan gue bisa operasional normal. Nah, hal-hal gitu jadi penting tuh. Jadi lo monitor, lo sebagai top manajemen, karena lo mengidentifikasi dengan baik, gitu ya, si resiko tadi, dan lo tahu gitu ya, oh ini resikonya apa, ini dilakukan oleh siapa misalkan orangnya, kemudian kalau begitu ada kondisi tertentu yang men-trigger resiko ini kemungkinan terjadi, lo akan dapat notifikasi dari awal. Sebenarnya itu poin pentingnya. Oke. Jadi prevention terhadap resikonya ini gitu ya, itu salah satu yang kita jadi kita tahu cara mitigasinya, dan apabila ada sesuatu dan ini ada mungkin sistem atau cara kerja yang menyebabkan kita jadi tahu what to prevent gitu ya. Ada alert awal gitu ya biar kita Yang paling gampang kan sebenarnya gini, Bin, lo ngomong sama anak buah lo gitu sekarang ya. Guys, kalau sampai ada klien yang komplain, lo ngomong sama gue segera kan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah risk management gitu. Karena you need to do something karena ada kondisi yang tidak ideal di lapangan. Ya kan, either lo langsung telepon direkturnya, Pak, maaf ya kemarin ada yang salah nih anak-anak saya gitu misalkan. Gitu. Iya kan? Itu adalah sebenarnya risk management. Walaupun lo tidak menerapkan the complete set gitu ya, melakukan cara yang tadi, sebenarnya lo tahu nih kalau ada kondisi ini tuh bahaya banget. Sehingga gue butuh tahu segera gitu kalau ada kondisi ini. Gue nggak mau ditutup-tutupin, lo harus ngomong sama gue sekarang sehingga gue bisa do something. Gitu. Iya. Oke. Siap. Gitu kira-kira. Menarik banget ya ini ya. Jadi ini pantesan ini jadi sesuatu yang sesuatu yang banyak mungkin company perlu gitu ya, organisasi, karena kalau gue lihat complexity, jadi karena kan apalagi company gede ya, mereka kan mungkin bukan ini ya, terhadap risk itu harus lebih hati-hati kali ya, karena kalau online kan online semua nggak bisa ngasal gitu ya. Kalau misalnya organisasi masih kecil, jadi kita masih bisa manuvernya gampang. Kalau misalnya ini kapalnya kan kayak kapal aja mungkin makin gede ya. Kalau misalnya ada permasalahan nggak bisa, ya bisa bahaya gitu. Risknya kan gede banget untuk karyawannya lah. Reputasi mungkin gitu ya. Mungkin dari sisi financial juga gitu. Menarik. Benar, dan kalau lo perhatiin ya, Bin ya, di apalagi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan TBK gitu ya, itu direksi semua dan komisaris secara tanggung renteng dia harus tanda tangan di laporan keuangan kan.
itu tanda tangan di laporan keuangan tuh menyatakan bahwa mereka telah memastikan bahwa si perusahaan menyajikan secara wajar angka laporan keuangannya dan telah menerapkan pengendalian internal yang diperlukan. Iya. Artinya apa? Dia tahu risikonya apa dan dia tahu pengendaliannya gimana. Jadi semua tuh direksi dan komisaris tanda tangan di atas itu. Di perusahaan yang punya ratusan ribu karyawan, ada yang di ujung sana, lo yakin nggak dia ngelakuinnya gitu kan? Susah gitu. Jadi memang makin besar, memang makin ya gua ngelihat needs-nya jadi makin besar. Ya. Apalagi kayak gitu ya, benar. Gitu. Yang kecil aja perlu, ya kecil aja perlu. Besar, gitu. Apalagi ini kalau misalnya kayak company, ya mungkin company gede kan responsibility mereka sama shareholders lah. Kalau misalnya perusahaan TBK ya lebih lagi, kalau BUMN lebih lagi gitu kan. Ya, maksudnya ya, lu juga dituntut untuk karena kan iya benar juga ya kalau punya karyawannya ada 10.000, ada satu titik di mana dia tidak dan ternyata itu proses yang gak dijagain. Yang masuk penjara direkturnya. Ngeri kan? Ngeri. Waduh, asik. Wah, asik banget nih Gil ya ini ya. Ini ya. Jadi mungkin ini. Tapi Bin, sebelum ini ya, gue ada satu nih yang gue mau kasih ini. Gue selalu omongin juga sama banyak orang. Ebin tahu kan, Ebin orang HR ya. Tahu mesin absen kan ya? Masih banyak dipakai kan gitu maksudnya sama perusahaan. Mesin absen itu tujuannya untuk apa sih? Nge-clock apa namanya karyawan masuk hari itu, terus dari gitu waktunya berapa lama? Gue mau nanya sama Ebin, buat apa sih si perusahaan tahu si karyawan masuk jam berapa? Beberapa hal. Kalau misalnya untuk ngitung lembur salah satunya. Ya, salah satunya sih biasanya sih itu sih. Apakah dia telat atau enggak, ya. Jadi kan kalau misalnya dari sisi HR, mungkin itu sih mainly. Ngitung lembur pakai mesin absen terus dikeluarin datanya terus dilihat dia berapa lama di kantor. Enggak. Biasanya kalau lembur orang lapor kan, saya lembur 3 jam, Pak. Ya kan? Ya, biasanya yang gue pahamin adalah kalau mesin absen buat masuk kita apa fingerprint atau apa itu untuk tahu orang telat apa enggak, yang paling penting. Biasanya ya common di mana-mana. Nah, pertanyaannya kenapa sih gitu kita harus punya mesin absen untuk memastikan orang telat? Karena gini, kalau menurut pendapat gue, mesin absen itu kan kontrol ya, Bin ya. Iya, betul. Atau untuk memitigasi resiko orang telat. Betul. Ada resiko orang telat, gitu. Nah, yang jadi masalah adalah perusahaan kadang-kadang suka nggak tahu tujuannya apa sih karyawan lo nggak usah telat gitu. Beda kalau lo pabrik ya, pabrik lo dibayar jam-jaman, lo harus bener-bener. Iya. Gitu. Kalau enggak kan? Nah, ya bener nggak? Itu sesuatu yang kayaknya, gue punya perusahaan, ya gue harus punya mesin absen gitu. Tapi buat apa punya mesin absen? Gue kadang-kadang buat apa punya mesin absen? Kalau punya mesin absen kan harusnya lo cetak tuh ya setiap hari, terus lo lihat siapa yang telat, terus lo do something dong sama orang itu. Anda telat dapat sanksi gini. Tapi kan lo juga harus jelas, kenapa sih kalau telat harus dikasih sanksi? Emang kalau telat 5 menit nggak boleh, 10 menit, 1 jam misalkan telat. Tapi dia performance-nya bagus, kalau kerjaannya kelar gitu kan, misalkan. Atau misalkan jadinya gue kerjanya nambah 1 jam di belakang gitu, misalkan. Gitu. Ada gitu-gitu mungkin terjadi. Itu kadang-kadang suka perusahaan, kalau gue lihat ya, banyak banget perusahaan yang harus punya aja mesin absen. For the sake of punya gitu ya, jadi ya. Oke, jadi mereka nggak ngelihat sebenarnya perlunya apa. Itu juga kadang-kadang jadi hal yang kita lihat ya di dalam risk management ini ya. Oke. Menarik juga ya, karena kebetulan mungkin ya banyak juga yang melakukan sesuatu tanpa tahu harus apa, tapi pokoknya kalau organisasi pokoknya harus punya nih gitu. Harus punya, benar juga loh, benar banget. Gue kayak ya mungkin organisasi beda-beda ya gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan hampir semua orang tuh punya tim IT. Ya, ada punya tim IT di kantornya. Ternyata ada yang nggak punya gitu. Nggak punya tim IT gitu. Ternyata mungkin karena mereka sih nggak ngopi dari apa, dan cuma gue perlunya ini bro.
ternyata ya masih bisa juga gitu. Nggak apa-apa gitu. Ya Bisa nggak hidup apa-apa gitu, gitu. masih bisa hidup. Oh nggak ada ya. Terus kalau misalnya ini nggak, ya udah kita kirim ke tempat servis misalnya. Terus mungkin semuanya mereka pakai cloud gitu. Jadi nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada seru. Oh oke juga ya, ada juga gitu ya. Terus kayak gitu kayak organisasi struktur gitu juga kayak kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Ada HR, ada apa DA ya, General Affair. Nah, kenapa gitu? Kenapa perlu ini gitu ya? Emang lu perlunya maksudnya seperti kayak gimana? Kenapa digabungin? Iya. Menarik. Iya kan, jadi sebenarnya dengan lo punya risk culture ya, kalau kita maksudnya ya kalau bicara people and culture ya yang core-nya Hmm. Ebin, sebenarnya tahu bukan masalah kita, ya selain kita harus tahu resikonya, sebelum tadi Bin, makanya gue bilang sebelum lo tahu resikonya atau identifikasi resikonya apa, lo ngerti dulu tujuannya apa. Oh, jadi itu Ya yang kan lo harus, pertama ya, tujuan iya itu ya paling penting. tujuan. Ngapain, kenapa sih gue harus punya divisi IT gitu misalkan. Oh ternyata kegiatan IT gue semua dilakukan oleh mas-mas namanya Google gitu kan. Selesai tuh urusan semua gitu misalkan gitu kan. Jadi buat apa gue pakai orang IT gitu. Nah, yang gitu-gitu lah suka yang kadang-kadang kita terjebak ya sama sama apa namanya bahwa organisasi itu harus begini gitu. Jadi harus punya A, punya B, harus lakukan aktivitas A, aktivitas B. Padahal sebenarnya adanya aktivitas, adanya investasi kita di orang, sebenarnya tujuan kita tadi ya untuk mendelegasi karena kita ingin achieve sesuatu tujuan dan maka di situ ada risiko. Itu sebenarnya. Menarik. Dan sebenarnya kalau di konsepnya sih ini ya lo bicara sampai dashboarding supaya manajemen bisa monitor. Jadi yang perusahaan-perusahaan gede tuh ya mereka monitoring mengenai dashboard. Dia punya top 10 risk yang memang diawasi sama manajemen. Sehingga kalau ini tiba-tiba nggak terjadi, perusahaan yang rigid sama compliance ya, compliance kan salah satu risiko besar buat mereka. Tiba-tiba misalkan si perusahaan telat bayar pajak, itu buat mereka bahaya banget ini kalau telat bayar pajak gitu. Nah yang gitu-gitu kan mereka monitor, memastikan itu tidak terjadi gitu. Gitu. Oke. Gitu kira-kira lah. Oke. Jadi itu salah satu deliverables dari ini ya nanti ya intinya kalau untuk sebuah project yang kompleks mungkin ya. Jadi ada dashboard. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi dimonitor terus kan regularly. Oh ini apa namanya? Oh ini ada resiko ini. Selalu dilihat. Jadi mungkin top management juga put a lot of attention di situ ya. Iya betul. Jadi ya itu makanya tadi setting preference, setting priority sebenarnya si risk management ini ngebantu kita milah. Ini yang lo harus punya attention lebih, yang lainnya mungkin bisa lo delegasikan atau yang lain-lain. Gitu Bin. Ceritanya. Nice. Menarik ya. Jadi banyak membukakan pikiran dan ini karena yang nggak semuanya ya belum lah at least ya mereka orang tuh concern terhadap risk. Padahal mungkin ya gue kalau misalnya melihat dari gue reflect diri sendiri aja banyak yang kalau misalnya kita perhatikan dari awal ada beberapa part yang kita bisa bukan hindari ya. Ya mungkin beberapa move yang kita bisa lakukan dengan lebih aman ya. Ya, maksudnya jadi ya namanya juga mengurangi resiko ya. Jadi kita bisa pertimbangkan ini dulu gitu. Itu apalagi untuk yang perusahaan semakin gede sekali lagi kan langkahnya harus makin hati-hati ya. Nggak bisa minimal pada saat lo ngambil keputusan, lo tahu bahwa ada resiko itu di sana. Kalau lo tetap ambil, ya itu adalah manajemen proses. Tapi yang bahaya adalah lo ngambil keputusan tanpa lo tahu ada risiko apa di sana. Ini itulah ya yang dihindari ya. Oh tiba-tiba loh kok gini? Kenapa? Ya apalagi untuk proses-proses yang sangat kompleks ya. Iya, benar. Gila. Oke. Jadi ini adalah teman-teman dan komen capir semua ya. Silakan diikuti kuliahnya ya dari Raki ya ini. Enggak, tapi maksud gue adalah komen capir semua tuh bisa ini salah satu part untuk opening views ya. Jadi kelas Sabtu kan salah satunya biar teman-teman juga
terbuka sama new cara pandang Ya. atau misalnya ways of working yang baru gitu ya. Jadi mungkin dari sini teman-teman kelompok campur kalau misalnya ada pandangan, jadi gue harus kayak gini, silakan share di komen juga ya. Share di komen ya, terus udah gitu kasih pandangan menurut gue kayak gini karena apalagi Raki tadi cerita bahwa gue tuh sebenarnya cita-citanya pengen risk ini mindset dan kerangka kerjanya bisa untuk personal gitu ya. I think itu bisa jadi beneficial untuk kita semua. Jadi silakan teman-teman lihat. Mungkin kalau ada waktu silakan baca-baca artikel-artikel atau berita-berita mengenai risk management. Ya, siapa tahu itu bisa membantu dan memperluas wawasan dari para kelompok pencapir semua. Oke? Yes. Jadi kalau gitu teman-teman semua, sampai jumpa. Sampai ketemu. Sampai ketemu.